wabarakatuh. Selamat datang di Inspiring HI sebagai sesi alumni Prodi HI UMY untuk berbagi mengenai pengalaman selama perjalanan karir. Dalam episode pertama ini, kami mengundang Bapak Hartio Harkomoyo sebagai Direktur Informasi dan Media di Kementerian Republik Indonesia, yang beliau ini sempat menjabat sebelumnya sebagai konselor fungsi penerangan dan sosial budaya di KBRI London. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Pak Hartio Harkomoyo. Selamat datang Pak Hartio Harkomoyo. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clara, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, kabar baik. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah juga, saya juga baik. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, perkenalkan diri dulu dari Bapak Hartio Harkomoyo. Ya, pertama nama saya Hartio Harkomoyo, tapi biar lebih akrab saya panggil saja Yoyo karena itu simple dan mudah diingat ya. Kalau nama saya yang lengkap itu cenderung panjang. Yang kedua, izinkan saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan juga saya sangat bangga karena saya mendapatkan kesempatan yang pertama ini kalau nggak salah programnya. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi saya untuk menyapa teman-teman yang ada di UMY, khususnya HI UMY. Terima kasih, Clara. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Pak Yoyo mungkin bisa diceritakan Bapak saat ini mungkin posisinya sebagai apa, lalu waktu kuliah di HI UMY itu di tahun berapa begitu Pak? Oke, ya kalau yang cerita mengenai sekarang lebih mudah diingat karena saya sekarang menjadi Direktur Informasi dan Media. Dari namanya tentunya sudah bisa ditebak ya. Jadi saya mendapatkan tugas untuk mengelola berbagai aspek pengelolaan media dan informasi, baik yang ada di dalam Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI. Jadi cukup luas, cukup menantang, tapi ini juga merupakan satu amanah yang harus kita benar-benar kerjakan dengan baik. Nah, kalau sejarah ini saya masuk HI UMY itu tahun 2006. Enggak, kok 2006? 1996. Ya, kayak terlalu memudah-mudahkan saya. 1996. Jadi enggak lama setelah itu kan ini ya reformasi ya. Jadi saya ingat terus kemudian saya lulus tahun 2000 awal di HI. Waktu itu banyak sekali ya yang saya pelajari ya. Ada politik luar negeri, ada diplomasi, terus kemudian ada organisasi internasional, banyak sih, tapi saya lupa kalau satu persatu. Baik Bapak. Oh, ketika kuliah dulu Pak, kira-kira ada pengalaman berkesankah selama berkuliah? Atau mungkin ada nggak sih dosen favoritnya Pak Yoyo nih sewaktu berkuliah di HI UMY? Nah, kalau dosen itu semua baik-baik, semua favorit ya, karena tiap-tiap dosen ini memiliki cara yang terbaik untuk mendidik kita. Tapi kalau yang saya sampai saat ini masih keep in touch, ada Pak Surwandono ya, tentunya Pak Surwandono itu adalah dosen pembimbing saya yang saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari beliau. Terus ada Pak Husni ya yang masih juga berhubungan, ada Pak Sugeng, yang lainnya banyak, tanpa saya harus menyebut satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih karena banyak ilmu yang diberikan kepada saya, yang ilmu itu dapat memang benar-benar diaplikasikan di dunia kerja, bahkan diaplikasikan pada waktu kita tes di Kemlu tuh, itu Clara. Baik Bapak. Nah, kalau pengalaman berkesan Bapak selama berkuliah, apakah ada?
kuliah tentunya banyak kesan ya. Yang pertama, kalau di bangku kuliah itu bagaimana kita berinteraksi dengan dosen, kemudian berinteraksi dengan teman-teman. Pada waktu itu juga masa-masa reformasi ya, yang dimana mungkin kurang lebih 1 tahun kita sama-sama turun ke jalan gitu. Hal yang juga saya cukup senang adalah dulu saya memiliki satu kelompok studi gitu ya, yang kita bertemu tiap minggu atau tiap bulan gitu untuk mengkaji berbagai perkembangan hubungan internasional. Kemudian pada waktu itu saya dengan beberapa teman juga membuat satu majalah sederhana ya, mengenai kajian hubungan internasional, dan ternyata kesenangan dalam menulis itu menjadi bekal dalam pekerjaan selanjutnya. Itu, Clara. Demikian, Clara, mungkin nggak terdengar? Halo? Baik, Pak. Mengenai perjalanan karir dari Pak Yoyo sendiri, kira-kira sewaktu kuliah dulu, halo? Halo? Ya, saya mendengar. Halo? Cek. Baik, Pak Yoyo. Selanjutnya mengenai perjalanan karir Pak Yoyo sendiri, kira-kira sewaktu kuliah dulu, apakah pernah terbayang untuk berada di posisi sekarang ini, Pak? Tidak, saya tidak membayangkan saya berada di posisi seperti ini atau bekerja di Kemlu ya. Dulu itu memang salah satu bagi orang yang belajar hubungan internasional tentu ingin menjadi diplomat. Tapi sebenarnya cita-cita saya itu ingin menjadi dosen. Karena bagi saya itu dulu saya senang membaca, senang diskusi gitu ya, sehingga kalau jadi dosen itu kayaknya enak, menantang, tapi ya ternyata Tuhan menghendaki yang lain ya. Saya beberapa kali mencoba tes menjadi dosen, ternyata tidak lulus, dan setelah tidak lama, mungkin mungkin sekitar berapa bulan setelah lulus, ada tes di waktu itu namanya masih Departemen Luar Negeri, karena ayah saya memberikan satu iklan di waktu itu di Kompas gitu. Ini ada pembukaan lowongan di Departemen Luar Negeri, coba. Nah, dari situlah saya mencoba sekaligus mengadu nasib ya, karena jadi dosen nggak laku nih. Itu, Clara. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, waktu pas lulus itu apakah Bapak langsung tes atau ada semacam gap year terlebih dahulu, Pak? Saya ingat saya lulus itu bulan April 2000 ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk berbagai tes. Pokoknya apa aja deh, pekerjaan apa aja saya masukin. Ada yang sampai di luar kota kok, sampai di luar Jogja pada waktu itu. Kemudian mungkin bulan Agustus gitu ada pembukaan di Kementerian Luar Negeri pada tahun yang sama, tes sampai bulan November gitu ya. Tesnya ada beberapa kali tes. Ada yang pertama di Jogja pada waktu itu di UGM, tes tertulis, kemudian selanjutnya tes di Jakarta, dan pada bulan Desember pengumuman dan saya diterima. Jadi saya menunggu kurang lebih dari April sampai Desember ya untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan harapan dan cita-cita bagi banyak mahasiswa hubungan internasional. Baik, Pak. Untuk persiapan Bapak sendiri ketika dulu melakukan tes sebagai diplomat, itu bagaimana, Pak, dengan relevansi dari hubungan internasional juga?
Em, saya pada waktu itu tentunya harus banyak membaca surat kabar, isu-isu yang terkini. Kemudian yang kedua, saya membaca kembali kerangka-kerangka analisa teori dari para dosen. Dan saya masih ingat pada waktu itu salah satu yang saya pelajari hingga details itu adalah mengenai reformasi PBB yang diajarkan oleh Pak Husni. Dan itu keluar menjadi salah satu pertanyaan yang tertulis. Jadi itu yang saya yakin ya jawaban saya terkait dengan reformasi Dewan PBB yang diajarkan oleh Pak Husni itu benar-benar kayaknya saya menguasai dan saya bisa menjawab dengan komprehensif. Baik Pak, berarti sangat relevan sekali ya Pak dengan yang Bapak pelajari ketika kuliah di HIUMY, lalu ketika tes juga mendapatkan ilmu dari salah satu dosen dari HIUMY juga ya Pak. Ya, sangat Lalu relevan. Makanya saya berpesan kepada teman-teman, dengarkan baik-baik kalau dosen mengajar dan resapi kalau perlu dikembangkan. Karena kerangka teori itu sangat penting bagi kita untuk menjawab berbagai macam persoalan. Intinya seperti itu, Clara. baik Pak, untuk mengakhiri sesi dari interview kali ini Pak, Bapak boleh memberikan pesan untuk teman-teman HIUM-nya yang saat ini sedang berkuliah Pak? Ya, tentunya saat ini dunia perkuliahan sudah berbeda dengan zaman saya ya. Tentunya sekarang sudah dapat kemudahan, teman-teman itu mendapatkan kemudahan dari kemajuan era digital. Informasi itu pada masa saya mungkin internet itu belum menjadi sumber utama, tapi saya yakin sekarang internet itu menjadi salah satu sumber yang bisa dihandalkan. Teman-teman gunakanlah kemajuan ini untuk memperkuat ilmu, untuk dapat berkomunikasi dengan teman-teman lain tanpa mengenal batas. Nah, dari komunikasi itu tentunya teman-teman juga bisa belajar bagaimana melakukan hubungan internasional dalam tataran pribadi ya, dengan teman-teman nanti berdiskusi dengan mitranya atau teman yang ada di luar negeri, itu secara tidak langsung kita mempelajari budaya, kita mempelajari bagaimana berkomunikasi, dan tentunya ini meningkatkan pengetahuan kita dalam berbagai macam aspek. Yang kedua tentunya adalah berorganisasi. Tidak melulu di kampus, tapi juga berorganisasi, karena berorganisasi itu akan menjadi bekal bagi teman-teman itu untuk mengenal berbagai macam karakter, bagaimana mengelola satu isu, mengelola satu organisasi, dan pada akhirnya itu juga menjadi satu jembatan. Dengan kita berorganisasi, kita itu akan mengenal kurang lebih dunia kerja itu juga apa yang kita lakukan di organisasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya teman-teman perlu memperdalam apa yang ada di perkuliahan ya. Jangan hanya berhenti di dunia di kelas saja, menggali curiosity itu harus sampai ke akar-akarnya. Banyak membaca buku, banyak membaca berbagai macam literatur, sehingga apa yang didapatkan, teori, analisis yang didapatkan, itu bisa nanti benar-benar diterapkan. Kemudian yang keempat, kembangkan rasa pribadi ya, keterampilan. Keterampilan diri itu perlu dikembangkan dalam berbagai macam aspek, misalnya kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan bikin bahasa, keterampilan-keterampilan apa aja, public speaking, komputer, nah bahkan sampai hal yang teknis misalnya seperti pengelola
mengelola media sosial, berkomunikasi di media sosial, fotografi, karena kemampuan-kemampuan seperti menulis juga ya, kemampuan ini akan menjadi satu nilai tambah ketika kita nanti akan merambah ke dunia kerja yang nyata. Yang kelima, pesan saya terakhir, tentunya teman-teman minta doa kepada orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup, terus berkomunikasi, terus saling mendoakan, meminta doa restu terhadap masa depan kita. Nah, itu Clara, sebelum ditutup, saya juga ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat merasa tersanjung gitu ya, dan sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen, salam-salam saya juga kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang tidak lama kita bisa tidak hanya bertemu secara virtual, tapi juga bertemu secara fisik. Itu Clara, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyo atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi dengan teman-teman HIUMY. Jadi saya izin merangkum sedikit ya Pak. Tadi salah satu pesan dari Pak Yoyo adalah kita harus meningkatkan kemampuan kita dari sisi teknologi dan informasi. Kita juga harus bisa berorganisasi dengan baik. Yang ketiga, kita harus menggali curiosity kita. Yang keempat, kita harus meningkatkan keterampilan khususnya dalam komunikasi, bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus meminta restu doa dan restu orang tua supaya mempermudah perjalanan karir kita. Dan juga tadi juga sempat di-mention sama Pak Yoyo, ketika kuliah itu harus digali terus ya teman-teman, karena siapa tahu kalau beruntung ilmu-ilmu yang didapat itu bisa diimplementasikan ketika bekerja, salah satunya juga ketika berproses dari pendaftaran untuk menjadi diplomat, contohnya seperti Pak Yoyo tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yoyo, terima kasih juga kepada teman-teman semua. Stay tune di episode selanjutnya. Saya Clara Clarissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.